teruskan sedikit, soalnya saya minta kalau pada waktu Tuhan Yesus ketemu sama Nikodemus, Nikodemus bisa mengerti enggak? Enggak bisa. Demikian juga apa yang saya sampaikan. Saudara yang pernah belajar teori-teori, konsep-konsep itu pasti bingung. Saya minta saudara jangan diskusikan dulu sama orang luar. Lebih-lebih sama teolog-teolog. Sebab nanti saudara yang jadi korban. Bukan saya, saudara. Saya minta saudara terima dulu, saudara berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Saya yakin engkau nanti diceritani lebih lanjut sesuai dengan pengertianmu, warnamu, sehingga engkau tidak bingung lagi. Tapi mengenal akan Allahmu itu mantap gitu loh. Sebab itu yang saya alami, saudara. Saya waktu itu saya diskusikan sama papa saya. Papa saya itu terus terang, saudara, ahli Alkitab. Stephen Tong sendiri pada waktu ketemu papa mimpin retreat di Bandungan dan Stephen Tong salah satu pembicaranya. Dia dengar papa diajak diskusi Alkitab. Stephen Tong ngakui, Om ini harus jadi dosen di sekolahan saya. Sebab apa, saudara? Alkitab dikutak-kutik pakai akal, semua jago, hebat. Tapi kalau diskusi sama saya, macet. Macetnya bukan karena saya tidak bisa jawab. Macetnya itu karena Tuhan beritahukan yang sebenarnya di dalam hati Bapakku. Kenapa, saudara? Sebab ternyata kalau kita diskusi, itu akalnya kan jalan. Jadi pakai perkataan jawab, soal menjawab banyak kata. Nah, kita dijak jawab bantah-bantahan, teka-tekuk itu kalah, saudara. Stephen Tong sendiri pada waktu berdiskusi sama papa, teka-tekuk akhirnya Stephen Tong. Nah, saya tahu karena saya orang anaknya. Dia bilang, bagaimana ayat ini? Saya ditanya, saudara. Saya cuma lapor Roh Kudus. Tuhan, engkau tahu pikirannya Bapakku, kepintarannya Bapakku tentang Alkitab. Aku jawabnya sesuai dengan kepintarannya atau to the point artinya. Bapakmu itu sudah tahu, tapi kamu dibawa ke sini supaya kamu nanti kesesat. Nah, habis itu kamu kalah sama dia, kamu nurut dia. Langsung saja jawab hatinya dia. Nah, jadi kalau dia tanya, menurut kamu bagaimana? Aku cuma pilih. Kamu tanya menurut aku atau menurut Tuhan? Menurut Tuhan. Terus saya bilang, di dalam hati papa, sebetulnya papa itu sudah tahu, cuma ini jebak supaya saya mikir sana. Tuhan berkata, ini jawabannya. Ngomong sama kamu bocai lah. Karena apa? Tidak pernah menang. Aku bilang, bukan aku. Aku cuma nerusin apanya Roh Kudus ngomong. Roh Kudus tahu hatimu, kowe itu nakal. Orang itu loh, semua pendeta mbok jebaki. Supaya apa? Guling, sudah mbok ketawai, aku ini sombong. Saudara tahu? Saya tidak mau, orangnya tidak punya warna. Papaku warnanya banyak. Jadi kamu kalau salah-salah keblosok. Aku tidak punya warna, selalu cuma tanya Roh Kudus. Nah, demikian juga saudara. Saudara yang saya omongkan, saudara tidak diwajibkan percaya. Ngerti? Saya tidak menganjurkan saudara, kamu percaya sama saya. Tidak. Kalau saya bilang, kamu mesti percaya saya, nanti sayanya jadi Tuhan nih. Ngerti? Saya dapat pelajaran dari Tuhan, saya berikan kamu. Kamu juga harus berdoa sendiri. Karena apa? Kamu punya warna, saya punya warna.
Saya enggak, kok saya punya warna? Saya enggak punya warna. Kamu punya warna, betul? Jadi kamu mesti berdoa, nanti dari apa yang kamu dengar dari saya, nanti kamu diterangkan Roh Kudus sesuai dengan warnamu. Kamu nanti manggut-manggut. Dan kamu akan jelas, dan yang penting buat saya sampaikan kepada kamu kenapa? Supaya saudara nanti tidak gampang kecewa, saudara tidak gampang gerutu sama Tuhan. Itu yang penting toh. Saudara bisa tiba pada waktunya yang tepat. Sebab Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah terlambat. Saya cerita begitu langsung dari pikiran-pikiran saudara yang pinter-pinter mesti tanya, lah Roh Kudus itu siapa? Ya dong? Bapaknya ada, Yesus ciptaannya, anak, memang anak loh. Lah Roh Kudus siapa? Cepat mana Roh Kudus sama Bapak? Gue tak tanyai ini. Dulu mana? Hah? Sama. Wong Roh Kudus itu gambarane ibune. Jadi adanya Yesus karena ada Bapak sama Ibu. Jadi dia bilang apa? Aku adalah awal, aku adalah akhir. Jadi demikian ada Bapak, itu ada Roh Kudus. Makanya dia perhatikan, Bapak itu keseluruhan Allah. Di dalam Bapak ada pikirannya, Roh Kudus. Ada omongan Bapak, firman Yesus. Ngerti? Jadi Bapak ada, itu Roh Kudus sudah ada. Makanya Roh Kudus perhatiin, sifatnya apa? Lembut, penolong. Ya dah? Ibu disebut apa? Penolong. Lembut dah? Lembut. Kalau ada ibu yang kasar, salah tempat itu. Nah, ngerti. Jadi Allah sama Bapak sama Roh Kudus itu satu. Makanya Bapak bilang, aku menciptakan kamu menurut gambar. Gambarnya siapa? Bapak. Di dalam kamu juga ada 3 toh. Kamu, pikiran kamu, sama omongan kamu. Ngerti. Sudah punya gambaran sedikit ya. Tapi jangan tanya loh. Jadi dia begitu. Tidak tahu saya. Sebab Tuhan menerangkan saya tentang keberadaan dia sesuai dengan manusia supaya bisa menangkap dan punya bayangan. Cuma gambaran supaya kamu bisa mengerti bahwa bahannya Yesus sama Allah sama. Kalau kamu lain, bahanmu sama dengan binatang. Kok ninggiin diri Bapak? Nakale itu loh, soe itu loh. Bahanmu apa? Dari tanah, sama dengan binatang. Kok sama dengan Bapak? Ngawur ah. Roh yang dari Allah, tapi bukan roh Allah. Beda. Nah, ngerti ya? Udah punya bayangan begitu ya? Nah, jadi kalau saudara, konsep saudara selama teologi ini rada rancu kacau, jangan khawatir. Boleh ditanggalkan sementara, terus sembahyang. Nah, ngomong sama Roh Kudus, itu bagaimana cerita ini? Nanti diceritain lebih lanjut. Yang gak ngerti, tanyaan sama Roh Kudus, pasti diceritakan. Nah, sebab itu yang saya alami, itu yang dialami oleh anak-anak saya, Iin, Denny, Semi. Menantu-menantu saya, semua ngalami, semua peka. Jadi dididik beda.
Maka dari itu luar biasanya Tuhan itu di situ, saudara. Ayo kita masuk lagi selanjutnya. Kembali di dalam Lukas 12, sebab kemarin baru di atasnya, sekarang di bawahnya. Ayat yang ke-47 dan 48. Nah, di tengah-tengah itu hamba yang tidak setia. Jadi yang ini harus saudara perhatikan, peringatan Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu. Nah, saudara perhatikan. Jadi ada beberapa bagian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi saudara tahu tidak tahu, tetap dituntut tidak? Tetap dituntut. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa engkau dan saya, manusia diciptakan Allah, harus bertanggung jawab dan tetap kena hukuman. Tidak tahu sekalipun tetap dihukum. Jadi ngerti saudara? Nah, kenapa? Apakah Allah tidak adil? Allah adil. Kenapa tidak tahu kok dituntut? Sebab meskipun tidak tahu kehendaknya Allah, tapi di dalam diri saudara dan saya dari permulaan sudah ada hati nurani. Kenapa? Karena kamu turunannya Adam yang makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi saudara tetap sudah tahu tidak baik jahatnya? Tahu. Jadi tetap dihukum saudara. Maka dari itu saudara dan saya harus tahu kehendaknya Tuhan. Nah, untuk itu saudara baca Alkitab. Kedua, dengan motivasi dasar apa? Rendah hati. Menyadari siapa Allah sebenarnya, menyadari siapa kita sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu gitu, saudara tidak akan berani nggerutu, saudara tidak akan berani nyalain Tuhan, saudara tidak akan berani menilai Tuhan, apalagi menghakimi. Lalu akhirnya saudara selalu ngomongnya apa? Engkau berhak lakukan segala sesuatu, karena engkaulah yang berdaulat dan yang punya segala-galanya. Nah, dari situ saudara itu kan lalu seperti orang yang sudah menyerah. Nah, penyerahan total itu iman yang bulat total, itu penyerahan total. Itu sebetulnya iman yang bundar tanpa cacat, itu penyerahan total. Saudara tahu? Bukan yang diartikan dengan hikmat manusia, menyerah sama penyerahan beda. Menyerah itu kamu dipaksa. Ngerti? Kalau penyerahan kamu dengan rela hati, kamu sadar. Nah, ngerti tidak? Jadi saudara itu kerap kali hidup sama Tuhan itu nyerah atau penyerahan? Nyerah. Karena sudah kepepet, sudah gepeng. Baru nyerah loh. Karena apa? Degil. Tegar tengkuk. Itu saudara.
dan saya. Jadi jangan lihat saudara, orang kalau kasar itu belum tentu lebih keras daripada orang yang lembut. Ini buktinya saya sama istri saya. Saya itu kasar, saya itu terang-terangan, belak-belakan, segala apa adanya. Istri saya itu lembut, diem, semua serba tersimpan. Saya dulunya gini, kok dikasih jodoh kok tolak belakang kayak begini sih Tuhan. Tuhan bilang, itu cocok. Tumbuh sama tutup. Kalau tutup sama tutup, meletet, mesti ada yang meletet. Tapi ini pas plus, memperbaiki keturunan. Ya toh, yang satu keras, yang satu lembut. Belakangan saya dipesan Tuhan begini. Waktu saya mau kawin, pesan Tuhan ini, kamu harus berdoa untuk istrimu setiap hari. Pada waktu itu enggak istri deh, calon istrimu. Jadi belum kawin. Kamu harus berdoa untuk calon istrimu setiap hari. Kenapa Tuhan? Kalau tidak jiwanya terhilang. Waket aku. Saya cari, tidak ketemu saudara. Baru setelah menikah, saya cuma nurut, baru saya tahu. Ternyata istri saya itu kayak per. Saya ini baja yang kaku, istri saya itu per. Per itu baja enggak? Ayo tak tanyain. Baja saudara. Cuma kok melengkung, lembut. Loh, lembut. Ya toh, lentur. Kalau ditudui kempet. Turut. Ya, makanya saya kalau bilang, kamu istri, nurut. Ya. Saya bilang, ya. Biarpun artinya, ya. Saudara. Tapi kalau dia sudah menentang, tidak cocok. Dia tidak berani keluar mulut. Sebab kalau keluar, dia satu, saya tambah keras. Nah, dia berdoa saja. Akhirnya apa? Nangis, keluar air mata. Angsal saya bilang, yang gini. Ya, tidak dipikir, tidak dilihat lagi yang. Enggak. Dia sebentar sembahyang, keluar air mata. Car. Saya itu diberi hal yang istimewa. Saya marah kayak apapun. Kalau lihat air mata dia, kayak kejatuhan es. Leleh semuanya. Asal dia sudah keluar air matanya, saya bilang, stop. Udah. Maumu apa? Saudara tahu, aku sampai heran. Yang satu keringat, sebab keringat dia itu spesifik buat saya. Tidak ada di dunia keringat seperti dia. Yang dua, air mata. Kalau air mata dia keluar, ini marah seperti apa? Kayak disiram es. Dingin, nyesel, lalu nurut. Tapi Tuhan bilang, doakan. Kenapa sih Tuhan? Baru saya tahu. Dia itu ternyata per. Ada orang duduk, ya. Tapi kalau sudah balik lagi, kentul. Waduh, kalau sama saya nurut. Tapi demikian saya pergi, balik lagi. Loh, aku pulang. Loh, yang kenapa kok jadi gini? Aku sudah nurut. Selama ada kamu. Nah, kamu pergi jadi ini gini oh. Loh, kenapa gitu ya? Lalu Tuhan berkata, per. Kue baja, dia baja. Tapi kamu kaku. Dia lentur. Oh, ayo. Kokoh mana?
Per tidak bisa putus. Sini mau, sana mau, dalam mau, luar mau, tarik mau, molor mau. Tapi kalau saya ditekuk, putus. Ayo, gampang mana nuruti? Secara manusia, bagus per. Di hadapan Tuhan, bagus baja. Sebab kalau sudah ditekuk, ndak akan kembali kepada mula-mula. Kamu per apa baja? Kamu per apa kaku atau lentur? Belum tahu. Tanya. Apalagi yang belum kawin ini loh. Jadi kamu bakal dapat apa? Nah, kalau kamu lembut, bakal dapat yang kaku. Rasain lu. Makanya kamu harus punya apa? Kelebihan senjata menundukkan yang lain. Istri saya punya 2, air mata sama keringat. Itu bisa dicari atau bawaan? Bawaan. Makanya jodoh mesti sembayang. Yang jodohin siapa? Tuhan. Kamu cari dewek, rasain lu. Nggak bisa ditekak-tekuk, saudara. Makanya saudara itu harus tahu persis kelebihanmu, kekuranganmu, Tuhan nanti berikan jodoh yang cocok. Anak saya semua cocok, biarpun dulunya tidak cocok. Makanya anak-anak saya bilang, kamu mau pilih sendiri atau Tuhan yang milih? Jawabannya selalu gini, kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Kehendak saya. Jadi pacaran, ubek-ubek sama orang lain. Saudara tahu? Jangan kira anak Yusa itu mulus-mulus, bapaknya kayak gini. Jadi tidak ada. Jadi tetap ada sifat perangnya enggak? Ada, tidak bisa. Makanya kalau orang zaman dulu bilang cari mantu mesti cari bibit bobot. Saudara tahu? Di dalam firman Tuhan tak berlaku. Sebab kalau kamu berdasarkan itu, kamu menetapkan langkahmu sendiri. Itu seizin Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Nah, tahu bedanya seizin sama kehendak? Belum tahu. Kalau seizin, karena itu anak Tuhan, kamu sudah jadi anak Tuhan, kamu punya kehendak, kamu ngotot, seneng Tuhan, lalu kamu doakan. Tuhan akhirnya bilang apa? Ya sudah, oke. Itu apa? Seizin. Kalau kehendak, terserah Tuhan. Maumu apa Tuhan? Ini yang paling baik. Loh kok gini Tuhan? Tidak cocok ini, tidak ini. Loh kamu mau nurut atau milih dewek? Nurut. Ya sudah, terima. Tetap dua-dua ada harga yang harus dibayar. Tapi murah mana? Ayo, murah mana? Dia bilang, Monica bilang, murah seizin. Siapa bilang? Murah kehendak. Karena kehendak itu bapakmu lihat. Lihatnya apa? Coba contohnya gini. Tuhan lihat kamu. Terus, wah ini punya kelemahan. Wah turunan ini punya kelemahan mata, pendengaran, seks, nafsunya. Wah. Terus organ-organ tubuhnya. Kamu kan tidak bisa ngerti. Benih-benih penyakit yang ada di dalam kamu. Tidak tahu. Kamu kalau kawin sama orang yang kamu biasanya, kalau orang seneng, cari yang cocok enggak?
Atau yang berlawanan? Yang cocok. Berarti kalau yang cocok, apa? Penyakitnya sama. Kelemahannya sama. Kelebihannya bisa double enggak? Matanya lemah, yang sana lemah, nempel. Sebab modelnya sama sipite, kawin jedet tambah sipit. Menteret deh. Betul enggak? Saudara enggak tahu, Tuhan tahu. Nah, nanti kalau saudara bilang, "Loh, anakku kok jadinya kayak gini?" Tuhan bilang apa? Siapa yang milih? Loh, buka dong Tuhan. Loh, jangan begitu dong. Kamu yang milih dewek. Nah, tapi kalau kamu menurut kehendak Tuhan, kalau kamu sudah tidak kuat, "Oh, Tuhan, aku tidak kuat. Aku dulu kan tidak cocok sama dia sih Tuhan. Wong dia gini, aku gini." Kalau kamu lapor, Tuhan bilang, "Oke, aku beri kamu jalan keluar. Sebab itu kehendakku." Tapi kalau seizinku, kamu milih dewek, rasain, bayar. Nah, enak mana? Enak kehendak. Ngerti saudara? Dan itu hanya bisa kalau saudara sudah tahu keberadaan Tuhan dan tahu keberadaan kamu dan kamu rela membayar harganya. Tapi jangan punya pikiran kalau kehendak Tuhan itu tidak bayar terus cocok. Tidak. Istri saya bayar 14 tahun. Tapi dia menuai lebih dari 30 tahun. Enak toh? Iin bayar 4 tahun. Anak saya. Sampai suaminya bilang apa? In, satu saat ribut. Kamu tuh lebih baik, lebih jelek dari apa? Sandal jepitku. Saking jengkelnya. Iin juga ngomongnya enggak kalah lembut, dia tambah lebih keras lagi. Apa kamu kira itu kamu paling baik buat saya? 5 orang macari saya. Tapi Tuhan berkata kamu. Jadi aku nurut karena gara-gara Tuhan. Tapi saudara sekarang setelah dibayar, dia berkata, "Wah, Pak, bener Pak. Nurut Tuhan itu luar biasa. Aku tidak punya suami si Paul, tidak tahu Pak, sudah gini kayak apa ini. Ternyata luar biasa Tuhan itu. Karena Tuhan itu yang tahu sampai kapan, bagaimana, apa yang akan dihadapi, bagaimana." Saudara, itu makanya anak saya semua, aku bilang, pacaran si pacaran, tapi kamu harus tanya Tuhan mana kehendakmu. Gak ada saudara orang model kayak saya. Makanya saya bilang, benar-benar saya ini memang tidak punya aturan, tidak punya apa-apa saudara. Benar tidak punya warna. Coba bayangin, Denny itu saudara. Iin juga, sama semua, tiga-tiga sama semua saudara. Waktu sudah ditetapkan Tuhan, Bapak ibunya Paul datang ke rumah saya, ke Bandung. Kan ada acaranya untuk ngelamar ya lah. Aku datang jeglek ya, masuk ke hotel, mau ngomong apa? Kami mau lamar. Wis toh, jangan ribut-ribut. Kamu datang sekali ini bukan ngelamar, menetapkan segala-galanya. Jadi kamu enggak usah datang 2 kali. Sekali terus langsung ngomong kawin kapan gini teng 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 teng. Jadi dia enggak bawa apa-apa. Datang ngomong suap baru, ngelambangi, tanya. Enggak usah. Kamu yakin itu dari Tuhan? Yakin. Ya sudah toh, ngapain kamu basa-basi gitu? Enggak usah. Udah sampai. Ya. Denny sfiak lagi, aku lebih antik lagi. Dan sudah tahu jodohmu? Udah. Jadi pacarmu yang itu enggak? Sudah ngomong? Sudah. Jadi sudah kamu bergaul biasa? Ya. Mau? Kamu senang sama pacarmu itu? Enggak. Tapi kamu nerima? Oke.
Sembahyang. Tuhan kapan? Besok. Besok pagi tanya. Kapan? Sekarang. Mengambil telepon. Cari selfie. Ya, saya V, kamu tahu jodohmu enggak? Tahu? Siapa? Anaknya Sama yang mana? Denny. Oh ya. Kamu tahu Denny suka pacaran? Ya. Kamu suka? Enggak. Tapi kamu mau menerima dia? Mau. Panggil bapakmu. Bapaknya, Bert, kamu tahu enggak jodohnya anakmu perempuan? Selfie. Ini nomor 2 loh, bukan nomor 1. Nomor 1 aja belum punya pacar. Kamu tahu jodohnya selfie? Tahu? Siapa? Anakmu. Kamu tahu Denny tukang pacaran? Tahu. Tapi kamu mau terima? Mau, karena dari Tuhan. Oke? Istrimu oke? Nanti saya datang, anakmu bawa di rumah, saya datang bawa anak, berkati.